Masya Allah, tepuk tangan Bu untuk teman-teman Nas. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik dan ahabbu ilallahi dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif dari orang mukmin yang lemah. Dari orang mukmin yang lemah. Kemudian ada sambungannya hadis ini. Apa itu? Sambungannya apa kata Rasulullah? Dan bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah ala ma yanfa'uka, atas apa yang bermanfaat untuk kalian. Atas apa yang bermanfaat untukmu, bersungguh-sungguh kau kejar itu. Wasta'im billah, dan mintalah pertolongan Allah ketika engkau bekerja. Ketika engkau merencanakan sesuatu. Wala ta'jaz, kata Rasulullah. Jangan lemah. Jangan terlalu gampang, jangan lemah, jangan gampang menyesal. Menyesallah untuk melakukan perbuatan yang lebih baik ke depannya. Wa in asabak, dan ketika terjadi sesuatu padamu, jangan berkata, seandainya ya dulu saya begini-begini, maka akan terjadi begini-begini. Rasulullah melarang kita untuk berandai-andai yang telah lalu. Jangan berandai-andai, tapi berdoalah untuk ke depannya. Jangan lemah, jangan susah move on, harus move on kata Rasulullah. Dan katakanlah kata Rasulullah, katakanlah ketika terjadi sesuatu padamu, katakanlah Allah sudah takdirkan ini, qadarallah. Allah sudah takdirkan ini dan ini takdir saya. Dan ketika ada sesuatu terjadi kepada saya, ini adalah kesalahan dari saya sendiri. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Muslim. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada karena kita tidak mau berusaha. Insya Allah Itu. ya. Ibu-ibu masih semangat? Karena kita masih di Islam Itu Indah bersama Fiosin DS ya. Jangan takut terhadap masa depan. Yuk berikutnya langsung kita dengarkan sebuah kajian dari Ustadz Maulana. Kali ini sebuah motivasi ya. Untuk menjadikan masa depan, untuk menjadi sebuah penyemangat untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Silakan Pak Ustadz. Kali ini kita akan mengkaji bagaimana menyemangatkan diri kita untuk menjalani hidup lebih baik. Sebenarnya dunia ini orang akan cari dua hal. Apa itu? Al-khair, as-sa'adah. Apa itu? Al-khair, kebaikan, as-sa'adah, kesenangan. Inilah kajiannya. Ada banyak orang tidak sadar bahwa kehidupan ini sebentar. Bahwa ini hidup sejenak. Orang tidak sadar bahwa sebenarnya yang dikejar itu, dicari itu, sekalipun dikasih satu gunung tidak puas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kekayaan itu di sini. Kesenangan, kebahagiaan, itu yang kita harapkan. Orang yang naik mobil berkata, bisa jadi orang yang naik mobil berkata, yang naik motor itu lebih baik. Karena suatu ketika orang yang naik sepeda berkata sama istrinya, dia bergoncengan naik sepeda, berkata, wah istriku hebat banget ya yang naik motor itu, bahagia banget ya. Ternyata yang naik motor itu pun berkata, wah dia boncengan sama istrinya, enak ya suami istri naik mobil itu, dia tidak kena panas, hujan. Tapi ternyata yang di mobil itu pun berkata, waduh nikmatnya orang yang naik sepeda itu, sangat mesra sekali kelihatannya, bahagia sekali. Kalau begitu, sebenarnya di mana ini? Nikmati hidup kita. Semangatlah. Ingat, tidak mungkin kita mati dalam keadaan lemah, tidak punya apa-apa. Karena tidak akan mungkin dicabut nyawa itu selama rezeki itu masih ada. Kenapa ada orang di ruang ICU? Lagi gawat darurat. Kenapa? Bisa jadi masih ada rezekinya. Masih ada rezeki yang belum habis, yang harus dinikmati.
Karena tidak akan mati seseorang kalau rezekinya masih ada. Jangan pernah ada musuh. Ketika ada musuh, sempitlah dunia ini. Perbanyak teman. Jikalau satu musuh, dunia ini sempit. 1000 teman itu sangat sedikit. Kalau begitu, perbanyak. Dan ingat, hanya orang kaya yang mampu berkata, aku syukuri nikmat. Ketika orang merasa cukup, disitulah letaknya kekayaan pada diri kita. Tapi ketika kita merasa kurang, disitulah tempatnya engkau jadi orang yang miskin. Karena kenapa? Senantiasa merasa kurang. Karena arti kaya merasa cukup dan arti miskin artinya merasa kurang. Jadi bukan dari ukuran, tapi bagaimana kita merasa puas atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi gitu Pak Ustadz ya, nggak akan ada yang namanya Nggak orang ada. kaya kalau nggak ada orang miskin. Nggak ada orang yang nggak sukses kalau nggak ada orang yang sukses. Kebalikannya sama, ya Oh kan? iya, kalau Kinos sudah bahagia nggak sekarang? Udah punya anak, siapa namanya? Namanya panutan. Uta. Uta, dipanggilnya Oh, Uta. Sudah ada Uta. Iya. Tahun kemarin ada Gina, tahun Iya. ini ada Uta. Iya. Gimana kekayaannya? Alhamdulillah, Masya Allah rezekinya ada aja. Iya, Iya. anak itu datang dengan rezekinya. Karena anak itu lahir, langsung ada Air asi. makanan dan minumannya. Keluar Yang otomatis asi. air asi ya kan. Terus gitu. Luar biasa. Jadi Ustaz standar. Sam, Apa Pak Ustadz? Belum kaya aku. kenapa? Belum bahagia. Kenapa? Masih berkelana kemana-mana Oh, gitu. kenapa Masih bisa? tantasirun. Pantasan kurus ya. Oh iya Pak Ustadz. Tapi tetap walaupun belum ada istri dan belum punya anak, kelihatannya selalu bahagia. Kalau Bahagia. ukurannya itu Tapi belum. rencananya nikah pasti 2 tahun lagi ya. Insya Amin, Allah. Amin. Udah punya rumah? Belum. Kenapa? Belum Pak Ustadz. Kenapa? Belum beli. Oh bagus. Nanti Ditunggu beli ya. sebentar lagi. Amin, insya Allah. Rumah-rumahan. Baiklah, jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah bersama Fiosdin DS. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah.